Mantap, Kaisang merajai survei di Jawa Tengah sebagai calon gubernur yang paling populer. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan dalam simulasi 6 nama, Kaisang Pangarep unggul dengan perolehan 25,6%. Disusul Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dengan perolehan 16,1%. Di posisi ketiga ada nama Wagub Jateng periode 2018-2023 Taj Yassin 13,4%. Disusul politisi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul 9,7%. Politisi Gerindra Abdul Wahid 6,2%. Dan terakhir mantan ajudan Prabowo Subianto Sudaryono dengan perolehan 6%. Menurut Jayadi, salah satu alasan Kaisang unggul dalam survei karena dianggap berasal dari keluarga tokoh politik. Itulah kenapa nama Presiden Jokowi masih begitu berpengaruh sekali terhadap pilkada di Jawa Tengah ataupun di Jakarta, dikarenakan masyarakat masih memilih dan melihat keluarga Joko Widodo yang akan dipilihnya di dalam pilkada di Jawa Tengah khususnya, di mana Kaisang mendapatkan suara 25,6% hasil survei yang dilakukan oleh LSI. Kemudian kalau Kaisang itu alasan utamanya memilih Kaisang itu adalah berasal dari keluarga tokoh politik atau tokoh masyarakat. Nah, seperti dugaan kita kan. Sementara juga banyak yang memilih Kaisang karena belum tahu nama lain. Raffi Ahmad itu artis itu juga dipilih karena orang belum tahu nama calon lain paling banyak ya. Sementara itu Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengaku sempat heran dengan survei ini karena belakangan nama Kaisang justru diwacanakan maju di Pilgub Jakarta. Kodari menilai Kaisang memiliki peluang menang lebih besar di Pilkada Jateng daripada di Pilkada Jakarta. Secara elektabilitas, secara potensi suara, KP itu justru punya peluang di Jawa Tengah. Apalagi kalau kita bicara peta pertarungan di Jakarta, kelihatannya memang lebih berat dibandingkan dengan di Jawa Tengah. Di Jakarta ada petahana namanya Anies Baswedan, sementara di Jawa Tengah itu tidak ada petahana, dan nama-nama yang muncul notabene nama-nama yang barangkali sebagian adalah masih baru wajah ya? Baru. Jadi istilah saya Kaisang itu kalau masuk di Jakarta itu masuk kolam hiu gitu ya, kolam hiu ini karena ini isinya hiu semua gede-gede. Sementara di Jawa Tengah itu masih kolam tongkol. Jadi Kaisang kalau masuk ke Jawa Tengah waktu justru akan menjadi hiunya. Nah, survei lembaga survei Indonesia menunjukkan bahwa tesis itu betul, bahwa kalau ada Kaisang, dia adalah hiunya itu yang mampu memangsa ikan-ikan tongkol yang selama ini sudah ya, ternyata Kaisang malah menjadi menakutkan di mana Kaisang dianggap hiu oleh M. Kodari, khususnya di Jawa Tengah. Namun demikian bila di Jakarta Kaisang masih mengerikan dikarenakan di Jakarta masih banyak hiu. Sementara Hasto mengakui bahwa Jawa Tengah adalah basisnya PDIP. Ya, namun kenapa hayu kok bukan calon dari PDIP yang menang survei melainkan Kaisang? Kalau begitu apakah orang-orang PDI sudah beralih kepada keluarga Joko Widodo? Dan ini adalah Hasto Kristianto yang akan mengusung kadernya sendiri di internal PDIP di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Kenapa Pak? Calon-calon itu Pak? Jadi bagi PDI Perjuangan, karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah meng-grooming kader-kader PDI Perjuangan untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Karena dengan cara itu eksistensi partai dan di dalam menjalankan pola pembangunan semesta berencana dipastikan kalau kader yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Meskipun demikian kerjasama dengan partai politik lain dilakukan dengan melihat aspek-aspek peta politik yang sangat khas di daerah. Contohnya di Bengkulu untuk calon gubernur dan wakil gubernur kami bekerja dengan Partai Amanat Nasional. Di Lampung kami baru melakukan komunikasi intens, calon gubernur nantinya dari Partai Gerindra, calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan. Kemudian di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan. Ada nama-nama yang beredar seperti
Pak Andika itu juga diusulkan di Jawa Tengah, Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan, juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Andika Perkasa dan Hendi merupakan calon yang akan diusung oleh PDIP. Demikian kata Hasto Kristianto, sehingga dia mengatakan barangkali ya tak takutlah dengan Kaisang. Meskipun Kaisang suaranya atau surveinya mengungguli yang lainnya. Bahkan sepertinya Andika Perkasa tidak ada di Jawa Tengah. Begitu ya, surveinya tidak ada. Yang ada adalah Ahmad Lutfi yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Jayadi Hanan mengatakan bahwa suara PDIP di Jawa Tengah pecah. Cenderung berimbang tuh. PDIP pemilihnya terbelah antara Kaisang Pangarep, Ahmad Lutfi, dan Bambang Wuryanto. Banyak juga pemilih PDIP yang belum menentukan pilihan. Ini kalau dilihat dari sini. Jadi salah satu alasan lain kenapa peta politiknya seperti yang saya sampaikan di depan, karena para pemilih partai cenderung juga lebih banyak mendukung masing-masing 3 nama itu, yaitu Kaisang Pangarep, Ahmad Lutfi, dan Bambang Wuryanto. Sementara Presiden Jokowi dikabarkan lebih mendukung Ahmad Lutfi sebagai Kapolda Jawa Tengah untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Agak menyinggung politik kaitannya dengan kontestasi pilkada yang akan datang, terkait dengan relawan dan sebagainya. Jadi relawan Sekber Solo Raya dan juga di bawah ini kami langsung ini kemarin sudah menyatakan untuk Jawa Tengah support pada Bang Lutfi, Ahmad Lutfi, untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya, relawan Jokowi dan juga Sekber Solo ini dikatakan sudah memastikan untuk mengusung Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jen PDIP Hasto Kristianto buka suara perihal munculnya isu Kaisang Pangarep atau anak Presiden RI Jokowi yang akan diusung maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hasto mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar kabar pencalonan Kaisang itu. Ia menilai tindakan Presiden Jokowi seperti mereplikasi Pilpres 2024 ketika anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Hasto menegaskan PDIP tak gentar dengan isu tersebut. Ia menilai PDIP sebagai partai yang dibangun dengan ideologi yang jelas dan menyatu dengan rakyat. Sehingga, PDIP menjadi partai yang tumbuh besar dalam ujian-ujian sejarah menghadapi berbagai gelombang-gelombang ujian. Ia pun tak ambil pusing jika Jokowi nantinya akan cawe-cawe di pilkada. Hasto mengatakan Jokowi sudah cawe-cawe sejak Pilpres 2024 lalu. Ia hanya menilai rakyat yang memiliki daulat untuk memilih pemimpin-pemimpin di pilkada ketimbang cawe-cawe presiden. Isu Jokowi menawarkan Kaisang ke sejumlah partai politik untuk maju di pilkada Jakarta ini, awalnya dihembuskan oleh Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Abu menyebut Jokowi telah menyodorkan nama Kaisang untuk menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Itulah PDIP yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa tidak gentar akan menghadapi Kaisang meski Presiden Jokowi nanti akan cawe-cawe. Namun demikian pada kenyataannya di Jawa Tengah survei Kaisang malah lebih unggul dibandingkan dengan calon dari PDIP seperti Bambang Wuryanto ataupun Hendi merupakan wali kota di Semarang. Ya, sepertinya PDIP harus bagaimana ya terima kenyataan lah. Ternyata survei Kaisang malah bisa lebih tinggi. Yang mengejutkan, politisi PDIP ini malah mengaku kalau Kaisang juga menarik. Bahwa Anies kuat, kita lihat Pilpres kemarin di Jakarta. Kalau Mbak Puan menyampaikan itu Pak Anies menarik, pasti menarik. Pada saat yang sama ada RK menarik, pasti menarik. Dua-duanya menarik, tapi kita lihat nanti. Kalau ini baru awal masih. Ya, Bang, buat PDIP, Kaisang Pangarep. Kaisang juga menarik, kata siapa bagi PDIP tidak menarik? PDIP tidak menafikan siapapun dan kami tidak dalam konteks untuk memusuhi siapapun. Kami ingin mencari pemimpin yang memang fokus untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Bukan soal orang per orang, saya tidak suka Bapak tidak suka saya, tidak saya. Sementara Gerindra lebih tertarik untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Dan inilah politisi Partai Gerindra Ahmad Reza yang pernah menjadi wakil gubernur Anies Baswedan. Cukup banyak nama yang bisa disandingkan dengan RK nantinya. Kalau secara elektoral atau hitung-hitungannya sudah ada belum sih RK Kaisang di dalam Kim? Yang pertama saya jawab Mas Ege dulu. Jadi siapapun yang punya pendapat ya bahwa kenapa Gerindra mengusung RK di Jakarta karena dianggap ada kepentingan mengusung Jawa Barat itu. Kang dari Jawa Barat itu tidak benar. Tidak benar. Tidak ada kepentingan ingin mementingkan kepentingan partai Gerindra ya bagi kepentingan pribadi atau golongan atau partai atau pribadi lalu memaksakan Kang RK di Jakarta supaya udah rame nggak sih di Kim soal ini? Nah itu tidak benar. Jadi tidak pernah ya. Kita menyampaikan Kang RK semata-mata karena melihat ya sosoknya hasil ya, survei pribadi Kang RK yang memang potensial di wali kota Jawa Barat, kemudian gubernur Jawa Barat dan prestasi lainnya. Saya kira hanya itu, tidak ada. Kebetulan saja di survei Jawa Barat nomor 2 setelah Kang RK gitu. Ini satu yang kebetulan. Jadi tidak ada kesengajaan. Yang kedua, tadi kalau dilihat memasangkan, menghitung ya semua partai pasti. Jangankan partai yang punya kesempatan di parlemen, partai non parlemen saja membuat kalkulasi. Di luar partai juga ya ormas, relawan, pribadi itu sesuatu yang biasa. Ada orang yang senang berpolitik membuat kalkulasi, para ahli Kang Ege pasti juga membuat hitung-hitungan, itu biasa. Jadi saya kira kalau membuat hitungan-hitungan, saya kira semua lakukan hal itu. Ya oke lah, sekarang Bang Riza atau Partai Gerindra sendiri melihatnya Gerindra Kaisang? Ya kenapa nggak mungkin? Semuanya mungkin ya, dalam hitungan kalkulasi politik semua sangat mungkin ya. Ya, Gerindra lebih mengajukan Kaisang atau Ridwan Kamil Kaisang di Pilgub Jakarta. Ya, meskipun survei Kaisang lebih tinggi di Jawa Tengah, bahkan bisa mengalahkan Bambang Pacul di Pilkada Jawa Tengah. Sementara Sekjen Nasdem juga demikian, yaitu akan menyikapi langkah Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta. Penggodokan kandidat gubernur di Nasdem itu sudah diatur dalam beberapa ketentuan oleh Bapilu Pusat yang dipimpin oleh Prananda Suryapalo dan Willy Aditya. Bahkan DPW DKI sudah melakukan pleno bersama Bapilu Pusat tanggal 11 Mei lalu mengkristal beberapa nama. Dari internal itu ada Ahmad Sahroni, bendahara DPP yang juga adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ada Wibi Andrino, anak muda dari kalangan milenial, Ketua Nasdem DKI yang sebentar lagi akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Lalu ada nama Anies Baswedan dan beberapa lagi. Nah, menurut edaran yang telah disebar oleh Bapilu, rekomendasi Nasdem itu mulai dari sekarang sampai 31 Juli. Jadi kami masih punya waktu 30 harian untuk terus melakukan proses dialog dengan kawan-kawan di akar rumput, mengikuti dan mencermati dinamika politik, sehingga kalau ditanya Nasdem akan menjatuhkan pilihannya kepada siapa, terlalu pagi untuk menjelaskan itu karena masih on proses. Nah, beberapa nama yang sudah beredar memang itu juga bagian dari rekaman radar kami, tetapi sekali lagi untuk menjatuhkan rekomendasi, seperti kita ketahui kalau di Nasdem itu rekomendasi itu hanya satu nama. Kalau di partai lain itu ada macam-macam cara kerjanya, ada surat tugas 5 nama. Kalau di kita rekomendasi itu satu nama dan biasanya 98% dari rekomendasi itu nanti menjadi dokumen B1 KWK yang akan dibawa oleh calon ke KPU untuk mendaftar. Jadi bagi Nasdem itu semua yang beredar itu sudah punya peluang yang sama dalam proses penggodokan karena peta politik setelah pemilu di DKI ini berubah drastis. Misalnya sekarang PKS merajai kepemimpinan DPRD, PKS menjadi ketua DPRD, Nasdem yang tadinya hanya fraksi biasa sekarang menjadi wakil ketua DPRD,
PKB juga koalisi kami 01. Iya, demikian Sekjen Nasdem Hermawi Taslim yang mengatakan bahwa semuanya masih digodok termasuk nama Kaisang yang akan digodok apabila nanti memang Kaisang dijadikan calon, maka akan ada rekomendasi dari Partai Nasdem dengan satu nama saja.